Oke, terima kasih Mirsa, Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia. Waduh, ini di segmen 2 kita udah kehadiran Dokter Pinky pastinya ya. Waduh, selamat apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nih, ini Krisna nih ngomongin ada Dokter Pinky ya. Kita ngehadirin Dokter Pinky di segmen 2 ini karena kan akhir-akhir ini dok, nih biasanya orang-orang suka ngomongin masalah vertigo. Vertigo gitu ya. Banyak anak-anak yang ngomong vertigo. Nah, sebenarnya itu vertigo tuh apa dan apakah vertigo tuh sebuah penyakit atau gimana sih dok sebenarnya? Iya, jadi vertigo itu sebenarnya bukan merupakan penyakit ya. Vertigo itu melainkan gejala ya, beberapa gejala. Jadi vertigo itu merupakan keluhannya biasanya sensasi rasa berputar pada kepala sehingga dia merasa badannya tidak seimbang dengan lingkungannya begitu. Vertigo sendiri itu bukan merupakan penyakit melainkan gejala dari beberapa penyakit seperti itu. Jadi kita harus menggali lebih dalam, kita harus cari tahu pasiennya ini memiliki gejala seperti apa sih gitu. Jadi vertigo sendiri itu terbagi atas dua, perifer maupun sentral. Kalau misalkan vertigo perifer biasanya itu berkaitan dengan telinga bagian dalam. Tapi kalau vertigo bagian sentral itu berkaitan dengan otak gitu. Jadi vertigo itu merupakan keluhan atau simptom gitu, bukan merupakan penyakit. Oh, jadi sebenarnya gejala ya? Gejala dari beberapa penyakit. Tapi kalau untuk penyebabnya sendiri itu dok, itu apa sih sebenarnya yang menyebabkan seorang terkena vertigo? Kalau penyebabnya itu banyak ya. Kita semisal kita ada gerakan yang tidak terkoordinasi oleh otak seperti gerakan yang cepat, itu bisa menyebabkan vertigo juga. Seperti itu. Jadi penyebabnya banyak, atau kita sering konsumsi garam yang terlalu berlebihan itu juga bisa menyebabkan vertigo. Banyak konsumsi alkohol juga bisa menyebabkan vertigo. Tapi orang-orang yang terlihat sehat-sehat saja itu tidak menutup kemungkinan bisa terkena vertigo berarti ya? Iya gitu. Apalagi dia mempunyai dasar penyakit seperti kalau misalkan ada gangguan pada telinga bagian dalam seperti penyakit Meniere atau BPPV, itu salah satu gejalanya adalah vertigo atau infeksi pada telinga dalam atau ada gangguan pada otak gitu. Nah, tadi kan yang dokter bilang tuh vertigo tuh sebenarnya berupa gejala bukan penyakit vertigo kan berarti ya? Iya, benar. Nah, itu maksudnya perkembangan dari penyakit apa? Maksudnya kayak apakah dia anemia kekurangan darah apa gimana gitu makanya gejalanya vertigo apa gimana tuh dok? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus jadi waktu misalkan ada pasien nih keluhannya vertigo, kita harus periksa lebih jeli, kita lihat. Jadi kalau misalkan biasanya dokter saraf atau dokter THT ya, itu dia akan memeriksa pasiennya. Biasa pada pasien vertigo itu bola matanya itu bisa bergerak ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah. Kalau pada vertigo sentral atau gangguannya di otak, dia gerakannya ke atas ke bawah. Gitu. Nah, itu biasanya penyakit-penyakit seperti stroke biasanya juga ada vertigo. Atau penyakit-penyakit otak lainnya. Kalau seperti penyakit Meniere, itu keluhannya biasanya telinganya berdenging atau berdengung, disertai pusing berputar, disertai mual muntah. Vertigonya, nixtamusnya bola matanya ke kiri ke kanan, seperti itu. Nanti diperiksa lanjut oleh dokter saraf atau dokter THT biasanya. Tapi kalau untuk orang-orang yang terkena vertigo itu apa bedanya sih dok dengan penyakit misalkan sakit kepala seperti yang lainnya itu? Oh iya, jadi penyakit sakit kepala atau nyeri kepala atau yang bisa kita sebut sebagai headache itu terbagi-bagi lagi ya. Jadi nyeri kepala primer, jadi nyeri kepala itu ada primer dan sekunder ya kalau berdasarkan kedokteran ya. Nyeri kepala primer itu terbagi atas 3. Migrain pertama, yang kedua itu tipe tension, ketiga itu tipe cluster. Migrain itu kita udah sering pernah dengar lah ya, nyeri kepala setengah ya, kiri maupun kanan disertai denyutan gitu ya. Kalau cluster itu nyeri kepalanya biasanya di bagian bola mata. Dia sampai bahkan mengeluarkan air mata, bahkan mengeluarkan air dari hidung. Itu cluster tipenya. Kalau yang tipe tension itu nyeri kepala seperti diikat kepalanya. Nah, nyeri kepala migrain itu biasanya disertai dengan vertigo. Seperti itu. Nah, kadang orang tuh masih banyak yang nggak tahu ya. Kadang misalkan sakit kepala nih biasanya dok, kadang vertigo ini mungkin bisa dialamin. Kadang aku juga ngerasa nih kayak misalkan tiba-tiba dari tidur terus bangun, nah tiba-tiba hitam terus kayak kepala puyeng. Nah, itu vertigo bukan termasuk ya, dok? Jadi kalau dari bangun tidur disarankan jangan langsung berdiri. Bertahap, step by step. Dari bangun tidur ke duduk dulu sebentar, ke duduk baru ke berdiri. Jadi harus step by step. Jangan langsung
berdiri karena gerakan yang mendadak atau gerakan yang secara cepat itu dapat dia akan mengaktifkan telinga bagian dalam, bagian keseimbangan, jadi terjadilah gangguan vertigo. Seperti jadi itu. kayak gitu ya dok. Tapi seberapa bahayanya sih vertigo ini menurut dokter? Vertigo itu bahaya ya, apalagi pada usia lanjut usia di atas 50 tahun. Bahayanya vertigo itu kan pusing berputar ya. Jadi kita udah nggak seimbang nih antara kita dan lingkungan ya. Kita juga bisa jatuh kan karena tidak seimbang itu. Nah, jatuh itu yang menyebabkan malapetaka. Oh iya sebenarnya, apalagi disertai dengan penyakit-penyakit yang lain lebih bahaya tentunya ya. Iya, bahaya banget buat lansia. Tapi biasanya vertigo tidak menutup kemungkinan untuk semua usia mengalami gejala vertigo dong? Iya benar, tapi lebih banyak vertigo itu menyerang pada usia 50 tahun ke atas. Itu tergantung dari sistem dari otaknya sendiri juga gitu. Oke. Tapi kalau untuk yang terkena dari vertigo ini, memiliki riwayat vertigo ini, apakah bisa disembuhkan dok? Vertigo itu sebenarnya ada yang mengatakan bisa disembuhkan ya. Dalam jurnal ada yang mengatakan bisa disembuhkan, tapi ada yang berkelanjutan ya. Jadi harus diterapi. Iya, kita harus tahu penyebabnya tadi. Vertigo ini disebabkan karena yang sentral atau yang perifer gitu ya. Harus tahu penyakitnya. Penyakit yang mendasari vertigo itu harus dicari tahu gitu ya. Kemudian kalau misalkan udah diterapi, insya Allah vertigonya udah hilang gitu ya. Atau bisa nanti melakukan terapi lanjutan, terapi vestibuler. Nanti ada namanya terapi vestibuler, itu bisa dikonsulkan ke dokter saraf atau dokter THT-nya. Tapi yang kalau yang sering terjadi nih sama-sama orang anak-anak sekarang, tapi kan suka banyak gitu loh dok. Misalkan kayak di video-video TikTok yang beredar di media sosial tuh kayak banyak banget orang tuh kayak mengalami vertigo gitu-gitu. Nah biasanya penyebab yang paling sering vertigo tuh karena apa dok? Karena gerakan yang terlalu cepat itu, sehingga sinyal yang di telinga bagian dalam kita itu ada namanya labirin di dalam telinga kita itu kaget gitu. Jadi dia memberikan impulsnya sangat berlebihan sehingga terjadilah vertigo. Yang paling banyak itu karena gerakan yang terlalu cepat. Gerakan yang terlalu cepat menyebabkan vertigo. Oke. Tapi kalau untuk mencegah dari vertigo itu bagaimana caranya dok? Kalau posisi kita lagi berdiri ya, misalkan sedang pusing berputar, sebisa mungkin kita langsung duduk ya. Kemudian kalau misalkan mau berbaring juga boleh, tapi jangan berbaring ke sisi bagian yang terkena vertigo. Seperti itu. Kemudian konsumsi air yang banyak, kurangnya konsumsi garam, istirahat yang cukup, tidur harus cukup juga. Minimal 8 jam ya. Kalau semisal kita malam tidurnya kurang cukup, sebisa mungkin siang kita harus tidur minimal 2 jam. Pokoknya tidurnya harus cukup, seperti itu. Nah kadang aku juga ngalamin gini dok, maksudnya based on experience gitu ya. Kadang misalkan lagi tidur nih dok, nah itu suka tiba-tiba kebangun gara-gara vertigo itu. Nah maksudnya apa? Berarti vertigo secara tidak langsung bisa bisa terjadi ketika dalam keadaan ya tidur sekalipun berarti ya dok? Karena gerakan yang terlalu cepat atau gerakan yang tiba-tiba gitu. Itu kan kaitannya dengan keseimbangan ya, keseimbangan di dalam tubuh kita. Berarti benar-benar harus kalau misalkan bangun tidur juga harus diperhatikan ya step by step. Iya, jangan langsung berdiri. Iya, gitu. Terus banyak banget hal-hal yang perlu diperhatikan juga ya agar kita terhindar dari vertigo. Mungkin terakhir dok, ada himbauan dari dokter sendiri untuk masyarakat di rumah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan terus bisa terhindar dari vertigo. Ya tipsnya yang pertama kalau kita lagi dapat serangan vertigo, sebisa mungkin kita kalau serangannya lagi saat berdiri kita duduk atau tidur boleh, tapi jangan miring ke sisi sebelah yang vertigo. Kemudian nanti bisa kalau misalkan vertigonya berlanjut bisa dikonsulkan ke dokter spesialis. Nanti akan diberitahu cara, ada namanya manuver-manuver seperti apply manuver, bisa searching sendiri ya di Google bagaimana apply manuver itu, cara-caranya ya, banyak manuver-manuver vertigo untuk terapinya. Kemudian minum air putih yang banyak, kurangin konsumsi garam, kemudian stop konsumsi alkohol, tidur atau istirahat yang cukup 8 jam minimal, seperti itu. Nah itu ya, maksudnya hal-hal simpel yang kadang nih sering terjadi ya pemirsa di rumah gitu, apalagi mungkin banyak orang yang mungkin mengalami gejala vertigo itu sendiri ya. Tadi hal simpel yang mungkin bisa dilakukan adalah tidur yang cukup tadi ya dok, dengan mengkonsumsi yang baik dan juga air putih ya. Iya. Itu sih simpel banget. Simpel banget, tapi kadang dipraktikannya itu agak sulit lah ya. Agak sulit gitu ya. Kadang orang, makanya tadi dibilang gitu kan, kadang orang masih suka nggak bisa ngebedain secara signifikannya, maksudnya vertigo dengan sakit kepala itu beda ternyata ya dok. Iya.
beda. Oke, Vijay, ini tadi kita sudah berbincang terkait vertigo. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih dokter sudah mampir di Etalase Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Vijay. Banyak banget informasi yang akan kita berikan untuk pemirsa di rumah. Jadi pemirsa tetap di Etalase Indonesia. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Semoga berkenan.